Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari operasi NAS-2. Rangkaian serangan balasan ini merupakan operasi militer NAS-2 dengan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal Iran ditempeli foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khomeini dan foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal ini juga ditulis dalam bahasa Persia, memiliki arti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan operasi NAS-2, antara lain rudal Khaybar Sekhan, Zulfaqar Fateh 110, dan drone Shahed. Sementara itu, IRGC menyampaikan pihaknya berhasil menghancurkan 20 hanggar yang menampung pasukan militer Amerika Serikat di wilayah Azraq. IRGC mendapatkan informasi intelijen kemungkinan Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17 dan pesawat komando serta kendali P-8 milik Amerika Serikat di Bandara Aqaba menggunakan rudal balistik. Serangan diklaim menewaskan puluhan tentara Amerika. Amerika Serikat menggempur Iran selama 8 malam berturut-turut. Serangan ini merupakan balasan terhadap serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania pada 17 Juli lalu. Ya pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat menyelesaikan serangan terhadap Iran pada 18 Juli 2026. Pasukan CENTCOM berhasil menghantam fasilitas pengawasan pantai, pertahanan udara, kemampuan maritim, dan penyimpanan rudal dan drone Iran. Lebih dari 50.000 pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dikerahkan. CENTCOM sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dan 1 lainnya masih hilang setelah serangan Iran terhadap pangkalan mereka di Yordania. IRGC sebelumnya mengatakan menargetkan pangkalan Amerika di Azraq, Yordania sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat terhadap infrastruktur Iran. Sementara itu pemirsa, pelepasan jet tempur F-35B Lightning II dari kapal serbu amfibi kelas WASP USS Boxer dirilis oleh CENTCOM. Operasi penerbangan dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pesawat bertugas untuk beroperasi dan melintasi di Laut Arab. Pesawat ini sebagai bentuk pertahanan serangan dari Iran. Pemirsa, Israel tega menyerang 2 warga dengan rudal hingga tewas. IRGC merilis bahwa terdapat kekejian kembali dilakukan pihak Israel. Seorang pemuda bersama ibunya berjalan untuk mengungsi. Tiba-tiba dibom. Kedua korban tidak bersenjata, hanya membawa pakaian menuju tenda pengungsian baru. Tidak diketahui lokasi dan waktu penyerangan secara independen, tetapi serangan ini merupakan kejahatan yang paling keji. Di sisi lain pemirsa, Menteri Pertahanan Israel memamerkan tahanan warga Palestina terikat tak berdaya. Tahanan pasukan Israel di mana sebagian besar adalah warga sipil Palestina terikat tak berdaya di ruangan. Bab penjahat melakukan kriminalitas tinggi. Kekejian perlakuan tentara Israel diunggah pihak Israel saat Menteri Pertahanan Israel Katz menunjukkan tahanannya. 3 kapal hangus terbakar saat bersandar di Pelabuhan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Ya beginilah pemirsa di layar kaca, kobaran api cepat membesar. Meludeskan kapal yang sedang diperbaiki bagian lambung kapal di Jalan Dermaga Ujung Penjaringan. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet ke 2 kapal lain yang juga bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, aksi unjuk rasa berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung. Sejumlah elemen mahasiswa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Aksi ini melibatkan elemen mahasiswa yang menyampaikan berbagai isu. Dalam aksi ini, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemirsa, tidak seperti rekannya, Don Rito setelah jadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana desak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di jeruji besi. Namun tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu. Tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukan seperti sekarang ini, ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami Pak Idon langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Prasetyo juga membantah pemeriksaan hingga penangkapan Jampitsus harus mendapat izin dari kepala negara. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut.
Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa Klaim ya saya rasa sih kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan.